Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bistiqamah wa akramahum bil fawzi was sa'adah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-hadi ila qimmatil izzi wal karamah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat Ahsana di mana saja Anda berada, ada sebuah negeri yang bernama Konya, merupakan bagian dari wilayah Turki. Hiduplah seorang penyair ulung dari Persia. Beliau bukan hanya seorang penyair ulung, tapi beliau juga adalah salah satu tokoh pendiri Thariqah Al-Maulawi. Beliau adalah Syekh Jalaluddin Rumi. Suatu hari Syekh Rumi ingin menyusun sebuah kitab yang hari ini kita kenal kitab tersebut dengan nama Al-Mathnawi Al-Ma'nawi. Demi untuk kepentingan tersebut beliau mencari daerah yang jauh dari hingar-bingar kota dan jauh dari keramaian manusia. Kata singkatnya, ketemulah wilayah tersebut. Beliau susun kitab tersebut dari satu bab ke bab yang lainnya, dari satu pasal ke pasal yang lainnya. Hingga kemudian singkat kata selesai kitab tersebut beliau susun. Seusai beliau menyusun kitab tersebut, beliau turun gunung. Jalan-jalan ke keramaian, ke pertengahan kota. Hingga ketika beliau asik menikmati pemandangan kampung dan kota, tiba-tiba di sudut jalan, di perempatan dia melihat ada sekelompok orang yang sedang berdiskusi. Semacam halakoh bahsul masail. Kebetulan bahsul masail ini membahas dengan tema apa yang menjadi sumber kehidupan manusia. Beliau orang yang haus ilmu langsung segera saja ikut bergabung dalam halakoh tersebut. Makin lama diskusi tersebut makin hangat dan seru kelihatannya jalannya diskusi. Satu pendapat disilang pendapat yang lainnya, satu argumen dibantah dengan argumen yang lainnya. Hingga akhirnya forum diskusi itu mencapai satu kesimpulan bahwa yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah darah manusia itu sendiri. Saudara, sahabat Ahsana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hasil diskusi seperti itu, Syekh Rumi langsung berdiri di tengah-tengah peserta diskusi. Seusai salam beliau berkata, "Saudara-saudara, apakah ada di antara kalian yang membawa pisau?" "Untuk apa, Syekh?" jawab salah seorang peserta diskusi. "Cari dulu, nanti kalian akan tahu." "Oh ini Syekh, saya kebetulan bawa," jawab pemuda di sebelahnya. Segera diambil pisau tersebut tanpa dinyana dan disangka oleh semua peserta diskusi. Syekh Rumi langsung mengerat-urat nadinya. Segera kemudian darahnya muncrat, membasahi sekujur tubuhnya. Pucat pasi menggigil Syekh Rumi, hampir tersungkur Rumi. Lalu apa yang terjadi? Apakah Syekh Rumi dibawa ke rumah sakit terdekat? Tidak. Ataukah mungkin Rumi dibawa ke tabib yang terkenal? Juga tidak. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah, sahabat Ahsana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Rumi langsung berdiri tegak. Kemudian beliau berputar sambil berzikir dengan sangat khusyuk sekali.
Beliau melakukan ini bukan 1 menit, 2 menit, 1-2 jam, berjam-jam beliau lakukan dan itu disaksikan oleh seluruh peserta diskusi. Begitu beliau selesai berzikir dengan berputar, apa yang terjadi sahabat Ahsana? Ternyata tubuh Rumi makin segar. Wajahnya makin berseri-seri. Darah di urat nadi terhenti. Masya Allah. Kemudian Rumi berkata, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah bukan darah manusia, tetapi yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah zikrullah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sahabat Ahsana yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata zikir bukan hanya sekedar perintah Allah kepada hamba-hambanya. Tapi dia mengandung makna yang luar biasa. Zikir ternyata bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Zikir ibaratnya antara orang hidup dan orang mati. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang hidup dengan orang mati. Jadi kalau saudara sepanjang hidupnya tidak pernah berzikir kepada Allah, maka saudara adalah mayat yang berjalan. Kalau hidup ini kita tidak hiasi dengan berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya kita telah mati sebelum dikuburkan. Karena itu saudara sahabat Ahsana yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengingatkan, jika ingin diingat oleh Allah, jika ingin dispesialkan oleh Allah, jika ingin dipedulikan oleh Allah, maka kita diperintahkan untuk mengingatnya, memperbanyak zikir. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bahkan sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang berzikir akan diberikan ketenangan. Ketenangan dalam batinnya otomatis menjadi ketenangan dalam hidupnya. Ala bizikrillahi tatma'innu, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan hanya dengan berzikirlah, hanya dengan mengingat Allah lah, jiwa-jiwa akan menjadi tenang. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa kita tidak hiasi hidup ini dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal begitu banyak perintah berzikir, dan zikir adalah amalan yang spesial tanpa harus ganti pakaian, tanpa harus memilih tempat, tanpa harus ada batasan waktu. Kita bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan keringanan untuk berzikir, senantiasa mendawamkan zikir, mengingat Allah siang dan malam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsana TV.